coba ngebuka sedikit dapurnya ya, Mhm. dapur di penyablonan tuh seperti apa, ternyata dia juga cerita untungnya juga lumayan gitu. Nah, selain gua ngelihat untung, di situ tuh gua ngelihat dari seni Seni? seni. Karena sablon manual tuh gue ngelihat di situ ada seninya, karena benar-benar prosesnya tuh dari tangan. Beda halnya kalau misalkan sablon digital. Menurut gua tuh modal tuh nomor 2 ya pertama. Modal Modal nomor 2, modal finansial maksudnya ya. finansial, bener. Modal finansial tuh bagi gua, ini versi gua, itu nomor 2. Mhm. Yang pertama tuh emang tekad. Tekad, Tekad keinginannya tuh udah sampai mana. bener. Maksudnya dia benar-benar serius atau enggak. Mhm. Dan kalau misal ditanya, sebenarnya usaha kalau bisnis ngejalanin sendiri untuk ke awal tuh bisa apa enggak sih? Bisa. Ah hah, ah hah. Halo, selamat datang di Serial Bisnis dari Mata Eats. Kali ini kita bakal di episode kedua, yang sebelumnya kita sudah bahas bisnis bersama teman saya yang beda, tapi di kali ini saya yang bakal bawa karena ya kiranya mungkin penasaran tentang bisnis yang bakal dipelajarin sini. Di segmen ini kita bakal belajar tentang bagaimana cara memulai bisnis, belajar dari tokoh-tokoh sekitar yang tidak harus semuanya itu belajar dari buku seperti baca biografi Steve Jobs, Jeff Bezos, segala macam, itu nggak perlu. Karena kita bisa lihat dari sekitar, orang sekitar yang lebih tahu dunianya tentang bisnis tersebut. Jadi kita bisa ngambil pelajaran tentang hal tersebut. Oke, kali ini saya nggak sendiri, pastinya saya bersama Encang Uji, Kencang Uzi, yang kerap dipanggil Encang. kencang. Oke, Cang, apa kabar, Cang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sibuk Alhamdulillah. belakangan. Ya sibuk-sibuk tipis lah gitu. Sibuk tipis anak muda ya? Ya, menyibukkan diri ya, gitu. Oke. Di segmen ini, Cang, kita bakal belajar. Oke. Bakal belajar karena kiranya Encang diundang di sini, kita teman-teman juga tahu kalau Encang itu punya bisnis yang Mmm, kiranya bisa diajarin ke teman-teman yang lain. oke. Bagaimana cara ngebangunnya, atau bagaimana cara membangun sense bisnisnya. Oke, mungkin sebelum kejauhan, saya penasaran sama background-nya Encang. Background sampai sampai sekarang tuh punya bisnis gitu. Oke, semuanya ya salam kenal, gua Anjang Uzi, thank you banget untuk podcast Mata Air Lutpo ya, podcast gua udah diundang. Tentunya cukup suatu kehormatan dan kebanggaan ya, Kehormatan juga buat kita yang udah bisa ngundang Encang. bisa berbincang bareng, sharing bareng di podcast kali ini ya. Jadi tadi untuk background, ya background gue sendiri terlahir dari yang keluarga biasa aja, ya, nggak ada yang label gimana-gimana. Kemudian gue SD juga di Jakarta, tinggal di Jakarta ya, asli asli Jakarta, Mhm. Akamsi. Akamsi Gua banget. Akamsi banget tuh. Heeh. Oke, kemudian terus sempet singgah juga di Tangerang, pendidikan 6 tahun, Untuk pendidikan. pendidikan Oke, boleh spesifik pendidikan pendidikan, sampai dari Jakarta ke Tangerang gitu? itu pondok pesantren, lulus Oke. pesantren. Berarti basic-nya dari pondok pesantren, anak santri? Anak santri, anak santri. Nah, setelah itu lulus dari pesantren, SMP, SMA, kemudian lanjut ke kuliah di UIN, Di UIN? di UIN, Oke, oke. gitu. Ya, kemudian background itu pendidikan ya, kemudian gua aktif juga di beberapa organisasi dulu di kampus, bahkan di eksternal. Sekarang juga beberapa di Jakarta, dan sekarang di karir bisnis gua gitu ya, yaitu dibilang orang gimana ya, gua juga bingung. Ya dibilang banyak, ya nggak terlalu banyak, cuman ada beberapa bidang usaha yang notabene Mhm. beda-beda bidang, Beda-beda bidang, itu gua coba dikembangin mengembangkan, dikembangin gitu. lagi. Total kalau semisal yang umum atau yang running dari sekarang itu di bidang Di bidang konveksi, sablon konveksi sablon. sablon. Oke. Oke, kita mulai dari situ, Cang. Saya penasaran. Gue penasaran di bagian itu, kamu tadi dibilang mulai dari kuliah atau dari pondok malah, Pondok, yang kita tahu mungkin skemanya anak pondok, ya monoton cara belajar dan bla bla bla, dan
Sementara bisnis itu memang antara perpaduan kreatif mungkin malah diperpadukan sama keadaan, kayak gitu. Dan Jang dari pondok ke UIN dan itu jurusannya bisnis? Bukan Bukan? bukan. Itu Oh, agama, bukan bisnis? bukan bisnis, Oke. agama juga. Jadi Agama juga? agama juga. Jadi awalnya tuh ketika gua habis mondok tuh ya, Mhm. jadi diri gue ini terbentuk agamis banget, Agamis? gitu. Agamis karena background-nya ini pondok pesantren, kemudian Oke. di situ dikasih pilihan sama orang tua, mau SSB, ya ini sedikit cerita, mau SSB SSB? atau pondok pesantren, Oke. tuh. Kalau SSB, lo harus ngaji SSB harus ngaji? tetep, Oke. ngaji harus jalan, kata gitu. Berarti emang background-nya bener-bener seagamis itu? Ya nggak terlalu juga, Nggak terlalu nggak juga, terlalu tapi juga. memang kalau mau SSB ya ngaji lah, Mhm. harus gitu, oke. Terus kalau mau pesantren, Mhm. ya udah pesantrenin, Diasramain? ya. Oke. Aku habis lulus SD, sorry, itu Mhm. lulus SD dikasih 2 pilihan mau pesantren atau SSB. Heeh. Nah, pas gue SS pas gue SSB, Mhm. pas mau tadi gue pilih SSB. Kalau SSB ngaji, Oke. tetap harus ngaji, Heeh. kalau enggak ya pesantren. Nah, akhirnya gue milih dengan pilihan gue sendiri, gue lanjut pesantren. Trigger-nya apa? Karena nggak mau ngaji? Bukan nggak mau ngaji, Kali karena saya emang nggak mau ngaji, iya nggak udah tahu masuk pondok? kenapa, apa ya, nggak tahu tiba-tiba diri gue juga pengen, ya udahlah, pengen jauh dari orang tua dulu, pengen ekspansi, pengen experience dulu pas lulus SD. Nah, setelah lulus kemudian mondok 6 tahun. Mhm. Nah, setelah mondok tuh sama, pilihannya tuh udah terbentuk agamis. Agamis? Terbentuk jadi agamis tuh gua kayak pengen nerusin apa yang gua udah pelajari di pondok pesantren. Ya gue pilihannya kalau nggak ke Pare, belajar bahasa Arab, nekudin bahasa Arab, Mhm. atau lu ke pondok pesantren yang mana dia konsep pembelajarannya itu sorogan, full nyoret kitab gitu, Sorogan itu yang nyoret kitab? nyoret kitab. Jadi Sorogan? ya Kan gua baru nyoret tahu kitab, itu namanya sorogan. sorogan itu Ya namanya. karena teman-teman Mhm, juga banyak yang bilang, "Kitab lu dulu gimana?" "Sorogan," gitu katanya. Tapi sorogan. gua nggak tahu ya, tapi nice info. Oke, gua baru Nukil lah, tahu. nukil bahasanya ya, mungkin Nukil? teman-teman yang pernah merasakan dunia pesantren pasti paham gitu ya. Nukil? Nukil, Heeh. gitu, nukil. Oke. Akhirnya gua coba ngambil jurusan yang sesuai apa yang gue bisa di pondok pesantren. Ya, Yaitu manajemen dakwah pada waktu itu. manajemen dakwah? Karena tujuan gue tadinya, "Oh, ini gue bakal jadi dai nih." Nah, ternyata pas gue tahu orang-orang Heeh. manajemen dakwah tuh bukan seperti itu gitu. Oke. Tapi justru malah ke ya ngurusin manajemen dakwah yang lainnya, bukan sebagai dai. Oh, beda sama orang-orang yang pengen role-nya mungkin mereka jadi dai kondang gitu? Iya, Bukan, manajemen dakwah bukan bahas itu? bukan bahas itu. Oke. Akhirnya sama opsi yang kedua gue milih ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, Jadi gue Muhammad keterimanya Tafsir. di Al-Quran dan tafsir, Mhm. IAT, gitu. Ya udah selepas itu berjalannya waktu sehingga gue sampai bisa ngebangun bisnis, Mhm. itu tuh mulai dari tahun 2019 sebelum Covid. Jadi 2020 itu Covid awal ya, kalau nggak salah Februari atau Januari. Nah, 2019 akhir tuh November, Desember tuh gua coba buka usaha Oke, itu yang zona cloud sekarang? zona cloth konveksi, Oke, yang namanya yang di zona cloth. bidang konveksi? Ya, Oke. Apa triggernya apa? Tiba-tiba kan dari sekian banyak mungkin kalau kita mau bikin bisnis gitu, mmm, apalagi yang mungkin kita punya banyak teman insight-nya bisa aja let's say sederhana kita bilang pengen buka warkop atau pengen buka, mmm, coffee shop atau apapun itu, tapi kok dipilih konveksi? oke. Itu kenapa pada akhirnya gua pengen terjun di dunia konveksi atau awal Mhm. pertama kali itu penyablonan ya, sablon Heeh. manual. Sablon manual? Karena seiring berjalannya waktu gua kuliah di awal Mhm. semester itu kan gua sambil ngegojek sih, jadi sempat ngegojek juga, Oh, sembari nge-Grab. buka zona cloud juga nge-Grab? Nggak, sebelum buka zona cloud nge-Grab dulu. Oke, oke. Nge-Grab pas masih maba tuh 2017. Masih maba 2017, di situ gue juga aktif ngebangun Komunitas gunung? komunitas gunung. Nah, Entar, bentar. Ini terlalu jauh dari tiba-tiba nih nge-Grab ke bisnis sembari buka? enggak, entar dulu. Heeh. Jadi itu tuh, apa ya, kan gue nge-Grab untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan.
pas awal 2017 Iya. sampai 2019-18 lah. Nah, di tengah gua nyari pemasukan, Oke. di situ gua ngebangun hobi gua Hobi. sebagai naik gunung. Oh. Nah, ntar ini akan nyambung kenapa pada akhirnya gua bisa membuka sablon, Oke. Oke. gitu. Heeh. Nah, jadi pas waktu gua aktif 2018-19 itu tiap bulan hampir naik gunung, gua buka open trip, kemudian di situ tuh ada inspirasi kayaknya kan kita garap bikin bikin kaos nih kayaknya seru gitu. Ya udah akhirnya kita sepakat bikin kaos, lalu gue yang ngakomodir kan, yang ngakomodir gue langsung nemuin ke tukang sablonnya, dan gue akhirnya di situ sambil ngelihat cara cara dia nyablon manual tuh yang digesut gitu tuh kayaknya Heeh. seru banget, seru banget. Terus gue ngobrol-ngobrol sama si tukang sablon tersebut, tiba-tiba tertarik di dalam diri gue gitu untuk Oke. coba Bikin. bikin. Malah yang jadi pelakunya, Mhm, bukan lagi kayak misalnya kita jadi konsumen gitu. ya Oke, berarti isu trigger awalnya tuh dari ngelihat kayaknya bisa, bisa, lalu jadi trigger sendiri, ya kayaknya kalau kasarnya sorry dibilang, "Ya gue juga bisa sih, kayak hmm, gitu doang sih, gue juga bisa, ya pasti." Oh jadi awalnya itu? awalnya itu. Oke. Awalnya itu, kemudian ya sambil ngobrol-ngobrol kan dia akhirnya coba ngebuka sedikit dapurnya ya, dapur di penyablonan tuh seperti apa, ternyata dia juga cerita untungnya juga lumayan gitu. Nah, selain gua ngelihat untung, di situ tuh gua ngelihat dari seni Seni? seni, karena sablon manual tuh gue ngelihat di situ ada seninya karena benar-benar prosesnya tuh dari tangan. Beda halnya kalau misalkan sablon digital. Nah, kalau digital tuh yang mengoperasikan atau mengaplikasikan itu Mmm. ya mesin, Heeh. gitu. Nah, kalau ini tuh dari satu warna ke 2 warna tuh ada teknik-tekniknya sendiri. Nah, makanya di situ gue coba tertarik untuk membangun penyablonan konveksi. Tapi gue mau nanya ini Cang, lebih ke masalah teknis karena tadi katanya ada seninya di situ. Itu seni. Gue penasaran kalau yang mungkin yang biasa dilihat Hmm, yang di konveksi yang lain itu dari digital gitu, ya, selesai gitu. selesai. Nah ini penasaran kalau pakai tangan manual itu boleh deskripsiin singkat aja singkat? Sedikit Biar singkat gue punya gambaran gitu. kayak gambaran teknik proses penyablonannya. Iya. Ya kalau di sablon digital dulu ya untuk perbandingan nih. Kalau misal sablon digital kita punya desain, Oke. desain udah oke nih, udah bagus, ibaratnya kayak kita ngeprint di kertas APS. Oke, misalkan udah full gambar nih, udah kita ngeprint, nah kan ada mesin printer tuh, keluar tet 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 tet, udah tinggal tempel ke kaos, dipres, selesai. Tapi beda halnya kalau misalkan kita pakai teknik manual. Heeh. Kalau manual, itu didesain dulu, kemudian dipecah warna. Misalkan, waduh, kaos gua juga polos ya. Misalkan itu desain Ini gini bisa? desain wah itu Oke. agak rumit salah Sublime Sublime. Misalkan coraknya atau logo lah, logo katakan di situ ada 3 warna, ya, ada 3 warna merah, kuning, ijo. Nah itu masing-masing di prosesnya tuh dipecah warna dulu, mulai dari proses desain. Mhm. Merah, entar di-print, print biasa di Mhm. kertas, kemudian yang kuning di-print juga, cuman di-print-nya warna hitam blok. Oke. Nah, jadi nanti yang warna hitam ini diaplikasiin ke screen, ada namanya kain screen untuk sablon. Oke oke Nah, kain oke. screen ini dipolesin pakai, cairan. Cairannya lupa juga tuh, sempat soalnya kemarin beberapa hal ini tuh sempat vakum. Nah, pakai cairan, gimana cairannya tuh biar nggak bisa tembus tembus tinta. Jadi yang nembus tinta tuh nanti yang tinta-tinta printan yang warna hitam, gitu. Yang warna hitam tuh tinggal dibolongin. Nah, jadi sebelum prosesnya diolesin Bremol, yang namanya Bremol. Screen-nya diolesin Bremol, printer baru ditempel, habis itu dikasih minyak, di screen, disinarin, bisa pakai sinar matahari atau tembakan lampu. Wah, itu masih panjang itu, Masih panjang lagi masih tuh. panjang. Oke udah di situ aja Cang. Belum lagi ini ya proses penyelesaiannya. Heeh. Setelah udah selesai nyablon, Mhm. itu harus dicuci. Dicucinya tuh pakai bensin, kemudian campur apa tuh pemutih, Baclean, Clean. baru disemprot pakai jet wash yang biasa buat nyetim, ke jet wash. Durasi untuk satu baju kurang lebih berapa lama? Nah, kalau untuk
proofing-nya ya, Mhm. proofing dari sampai ke bikin sampel dulu. Mhm. Jadi kan sebelum kita cetak masal tuh kita bikin sampel. Sampel dulu. Itu ya sehari juga cukup. Oh. Hitungan jam bisa 3 jam, Wah, bisa 3 jam. 3 jam Kalau cuma tergantung warnanya ya, kalau satu warna bisa lebih cepat, oke gitu. oke. Dari situ aja kayak bener sih ada seninya emang. Ada seninya. Dibanding yang digital kan terlalu Mhm, gampang. Mungkin kalau saya bilangnya mhm. gampang, tapi kan enggak, buat mereka semua udah oke, dari itu udah trigger awal. Sekarang saya penasaran sama ini, Syal, gimana nge-handle kliennya? Atau sebelumnya belum pernah dong punya bisnis sendiri? Atau sama teman gitu udah pernah juga? Belum pernah. Dan itu satu-satunya yang paling pertama tuh? Pertama banget dan sendiri. Gimana gimana sense-nya dapet yang project pertama gitu? Kita bilanglah mungkin entah itu dari teman-teman atau dari orang random gitu. Itu kan Heeh, pertama kali gue buka sablon, nah ini uniknya juga nih. Awal pertama kali buka sablon kan tadi gua nian ya, sebelum Covid. Jadi dapat 2 atau 3 bulan tuh dihantam sama Covid. oh jadi baru buka langsung Ya, Covid, lalu kan gimana tuh gue bisa ngenalin kalau gue ini punya sablon, bener ya kan. Di tengah orang-orang tuh pada gulung tikar nih, bener bener, dari berbagai orang yang punya usaha, bahkan tukang-tukang sablon juga banyak yang gulung tikar di masa Covid. Nah, di situ tuh ya gue juga agak sedikit ke-trigger, kemudian ya udahlah, gue coba nggak mau nyari untung dulu, tapi setidaknya mereka pada tahu. heeh heeh, Ya udah gue pada akhirnya di momentum Covid itu gue coba manfaatin. Manfaatinnya ya gue bikin flyer, PO, kaos, hashtag di rumah aja. Kemudian di situ narasinya siap membeli sambil belanja sambil sodako. Jadi semua keuntungan itu akan diraih sorry, semua keuntungan itu bakal dialokasikan ke orang-orang yang terdampak Covid, oke, gitu. heeh heeh, Nah, jadi kan mulai dari situ, gua nggak mau banyak untung dulu, tapi setidaknya gua mau ngenalin kualitas dan gue punya sablon. promosi di zona clothes itu ada, Ada, by awareness-nya, ya, akhirnya di situ mulailah dapet itu klien, ya yang mesen 1, mesen 2 kan di PO tuh untuk beberapa hari, gua proses, ya itu gua marketinginnya atau ngenalinnya bisa by online atau WA, snap-snap gitu. Kemudian kalau gue lagi kumpul ke organisasi atau lagi kumpul sama teman-teman, gue juga sambil kenalin, "Ya ini gue ada itu dia nih, promosinya. promosi Promosinya dari mulut promosi ke awal." mulut gitu, Ya, dari sama mulut ke mulut. sosmed. Oke. Karena kalau gue juga punya ini Cang, punya pengalaman. Mhm, Dan itu memang rasanya kalau misalnya kita punya bisnis atau, terus ada orderan dari orang random, mhm, karena gue percaya itu rasanya kayak, akhirnya ini buah jatuh dan semua orang tahu nih ada iya, gitu. Nih, kalau gue tuh punya di bidang ini, teknologi iya, sama teman-teman, gitu. Jadi, satu waktu promosi oke dari sosmed, dari Facebook segala macam, dan tiba-tiba ada masuk, "Kak mau, aplikasi," gitu. Dan yang kalau ditanya, "Ini dari mana? Dapat dari mana?" "Dari Facebook." Itu rasanya ya nggak sih, Cang, kayak, iya, iya, bener, bener. Gue gila ngerasain banget. lu dapet lagi itu Heeh, feeling-nya. iya, iya, Mungkin kalau misalnya itu nggak bisa dikasih tahu orang mungkin gimana mhm, rasanya, tapi kalau orang yang mulai itu, pasti tahu nggak sih pasti rasanya? tahu, iya, Karena dari orang random, bukan dari temen atau apa gitu, orang bener-bener lu dari tanah entah berantah, mhm, mau ngorder gua, barang gua iya, iya, maksudnya, bukan gua, barang gua, terus lu langsung bilang, "Oke percaya," gitu, nggak pernah kelihatan. ketemu. Itu iya kan, ada Iya, iya, perasaan pernah, pernah. Jadi waktu itu kan gue belum punya, ya IG juga nggak terlalu gimana-gimana, gue cuman ngandelin mulut, temen ke temen, heeh, snap-snap WA lah gitu ya, itu juga sesuai dengan kontak gua gitu, gue yang punya. mhm, Pada akhirnya gue ketemu sama temen yang main sablon juga, heeh, sharing-sharing, di situ dia ngasih tahu, "Coba lu bikin web eh, titik Google." oke, Nah, heeh, akhirnya gue coba garap di situ. Ya alhamdulillah, dari situ tuh udah mulai heeh, ada tuh, maksudnya klien yang gua nggak kenal, heeh, wah, minimal dia 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 nge-chat aja nanya gitu, mhm, walaupun dia belum jadi bener order tuh, bener bener. itu udah ada beberapa persen ya, 40-50% tuh udah puas banget. Walaupun dia nggak jadi order, tapi yang gua nilai itu, wah,
setidaknya nih kalau dia udah nanya, Oh. walaupun belum klik order, Ada kemungkinan. dia udah mempercayai kalau kita bisa gitu, Bener gitu. bener. Ya gue ngalamin, Cang. Iya iya. Jadi kurang lebih ngerti lah mungkin, tapi masing-masing orang beda feeling lah ya. Oke, itu cerita tentang projekan pertama dan itu semuanya sendiri, Cang? Atau sama tim? Sendiri. Dan, untuk kemarin tuh yang awal-awal sendiri dan Dari promosi, bikin, semuanya sendiri? sendiri dulu tuh. Oke. Kalau sekarang ya udah ada beberapa tim untuk mengisi buat nge-handle. Keren. Udah tiba-tiba udah punya karyawan ya? Ya tipis-tipis, Asik. Iya. Nah, di situ selanjutnya gue tuh pengen belajar di bagian mungkin udah masif. Mmm, Bilanglah masif di skalanya kita lah, bilang kayak gitu. Masalah manajerial, gue tuh kayak misal, kan udah pasti nggak punya background bisnis, ilmunya nggak ada, cuma sekedar dari lapangan, atau mungkin tradisionalnya orang-orang lah, kalau ini pemasukan ini segala macam, atau karyawan gimana. Nah, kalau Incang tuh ngadepinnya atau cara ngaturnya gimana? cara ngatur keuangannya. Keuangan boleh atau dari masalah, mmm, pemasukan bla 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 segala macam, ada memang belajar bener-bener kursus kah atau memang otodidaknya aja? Oh, jujur ini murni semuanya itu memang otodidak Otodidak? otodidak. Makanya mulai dari gua teknik sablon aja, gua itu otodidak. Gua nggak berguru ke siapapun atau ikut kelas atau kursus gitu di penyablonan. Sebenarnya juga ada sekolah sablon manual itu. Ada sekolahnya? Ada. Oke. Ada sekolahnya. Makanya kalau misalkan ada beberapa orang yang pengen kepo atau pengen buka usaha di sablon dengan bener-bener serius ya tapi ya, itu Mhm. gue open banget, gue bakal Ok sugesti untuk nge-share gitu. oke, lu juga Karena buka kelas sablon? ya enggak, Heeh. karena ilmu gue tuh otodidak bukan dari sablon, bukan dari kelas. Kalau makanya gue ya sukarela lah nge-share gitu. Beda halnya kalau misalkan gue hasil insight, penyablonan gue ini boleh dari sekolah. Tuh, kalau misalkan ada yang pengen diajarin ya gua kenain biaya. Oke. Mhm. Itu kalau temen-temen yang pengen belajar, ngontak lu langsung, Cang, berarti? Atau dari mana kalau misalnya Jarang sih yang pengen belajar, jarang ya? cuman ada beberapa orang belum lama sih tahun kemarin, Mhm. dia datang karena dia punya usaha, kedai, warkop itu beberapa kali ya gulung tikar lah gitu. Pada akhirnya dia ngeliat snap-snap gua tertarik di sablon, kan lah, ya udah gua open di situ, Oke. gua share dan Mhm. dia udah setahun lebih udah berjalan sekarang, Mhm. masih bertahan gitu. Dari perjalanan memang belajar sendiri terus tiba-tiba bikin, getar-getirnya pasti kerasa lah ya? Ya, Apa, gue pengen pengen tahu kalau misalnya getar-getirnya ada atau misal mungkin kalau teman-teman yang punya konveksi, eee, "Kak, mau order 1.000," gitu, hmm. tapi hilang orangnya, atau pernah nggak kejadian-kejadian yang, "Yah, ini naas lagi," atau hal-hal rumit yang, ya jatuh jatuh bangunnya gitu, Cang? Itu awal pertama kali banget sih setelah Covid, Mhm. kan gue bikin PO, itu Mhm. gue dapat orderan melalui orang kenal juga sih. Itu 80 piece itu orderan pertama kali, orderan terbesar, 80 piece? 80 piece Oke pertama kali dan oke. pertama kali juga langsung kena ujian lah gitu. Kena ujian, baru Ya, project pertama udah project kena pertama ujian? kena ujian. Ujiannya tuh Heeh. karena kan dulu bahkan sampai sekarang ya kadang untuk kaos polos tuh gue pesen, Oke. kaos polosnya Mmm, pesan di orang, mhm gue mesen di daerah Bojong kalau nggak salah, mhm ya, Bogor. mhm Itu nggak diselesain, mhm. DP udah masuk, DP udah masuk? tapi kan itu udah beberapa kali, "Besok ya Bang, tarsok mulu," gitu orangnya. Mhm. Ya akhirnya deadline gua ke klien juga kan berjalan. Oke. Nah, itu gua samperin dan dia emang nggak dikerjain, tapi orangnya emang nggak ke mana-mana, nggak kabur. Akhirnya gua hadepin di situ, selesai, ya gua juga ngomong juga ngadepin ke klien gua bahwa ada kendala seperti ini, gitu. Nah itu ketar-ketirnya tuh di situ juga langsung Project pertama, project pertama. let's say semisal itu nggak jadi, ya semoga semangatnya syukurnya ya, Iya, syukurnya semangatnya masih masih kebangun gitu ya. dan lagi soal apa lagi pertama kali ya, tadi kan
untuk mengatur gimana caranya nggak mungkin kan kalau misalkan gue sendiri ini dari awal pertama kali proses sampai ke packing ya, selesai gue sendiri tuh gue nggak mungkin banget. Jadi bilang bisa mah bisa, cuman nyiksa gitu ya, Mati. nyiksa badan itu, Heeh. bisa rubuh badan gue ini, Iya, benar gitu. benar. Nah itu gue ketemu sama orang-orang yang pengen dan dia juga ikhlas ngebantu gitu. Mhm, Ya tentunya walaupun dia ngomong ikhlas juga gue nggak bisa ngilangin keringat orang. benar. Nah akhirnya awal pertama kali tuh justru malah ya udah cabutan setiap ada orderan Heeh. Ada yang panggil dipanggil, gitu. seenggaknya buka lowongan kerja buat orang kecil, gaji kecil-kecilan dulu gitu. Jalan dulu. Oke oke. Dan sekarang berarti mereka juga masih udah punya tim? Punya, Susah nggak, Cang, ngurusin tim? ya susah-susah gampang sebenarnya. Susah-susah gampang? Mhm. Susahnya? Susahnya tuh ketika apa ya, nggak sesuai apa yang kita inginkan atau kita Mhm harapkan. Kadang kita juga menyadari bahwa apa ya, yang kalau gue ya, mhm ngelihatnya gue juga nggak boleh egois dengan apa yang gue harapin gitu. Karena misalkan terlalu perfect gitu, mhm. perfeksionis misalkan, kemudian ya kita juga nggak bisa mengendalikan karakter orang. Bener. Nah, tapi di sini yang menjadi nilai pertama bagi gua nih adalah attitude. Oke. Kalau misalkan dia attitude-nya oke, ya masalah teknik buat ngepres Bisa ya diajarin. bisa diajarin skill itu. Mhm. Tapi kalau misalnya attitude udah nggak bisa ditoleransi. Apapun, sejago apapun dia skill-nya gitu. Misal di teknik penyablonan dia mungkin udah pengalaman di bidang sablon kemudian membantu gua, situ tapi kalau attitude-nya kurang, Bener sih. ya Bener bener. kurang nyaman juga nih. Soalnya kan larinya akan ke kenyamanan juga, Bener 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 bener. gitu. Gampangnya ya udah pasti lebih cepat, Iya, produksinya lebih cepat ya, Cang, ya? Oke. Aduh, gimana ya, gue tuh penasaran banget sama karena kan mungkin teman-teman kan juga banyak ya, kalau kita lihat sekarang gitu, Cang. mhm, Yang mungkin ya Cang juga masih muda, apalagi gue juga masih muda kan, kebanyakan anak-anak muda itu dengan trennya atau mungkin keadaannya, nyari kerja kan susah, iya, iya kan? Nyari kerja tuh susah gitu. iya, Jadi mereka kayak ada aja gebrakannya bikin bisnis baru. Kemarin itu terakhir banget yang unik sebenarnya, gua tuh pengen gua tuh tahu dari temen gua. Ada dulu namanya bisa jadi ladang bisnis, Santo Suruh, itu gua baru tahu padahal itu udah lama sebenarnya. Cuma masih digital. Santo Suruh tahu, Cang? apa tuh? Ya Santo Suruh ini ada satu manusia, Oke, ini satu manusia nih, dia kalau misalnya mungkin ya semoga nggak salah iya ya, iya, kalau misalnya lu iya pengen jalan-jalan tapi kayaknya gua mager lagi bawa motor sendiri gitu, mungkin ada Gojek kan, iya, tapi kayak misalnya kita bisa nge-chat dia, "Mau dong jalan-jalan," gitu. Tapi kalau misalnya mau ngambil barang dari sini ke sini, atau beli ini ke warung, mmm, bisa nyuruh Santo Suruh. Itu tuh sampai jadi memang akun yang gede gitu, mmm, bisa jadi ladang bisnis, gitu. Dan kalau dari POV Nyencang mungkin teman-teman, yang mungkin mau mulai gitu. Karena ada 2 case yang mungkin saya mau tanyain, antara antara budget lagi-lagi, ini oke, permasalahan paling klise kali ya, mhm mhm, antara budget sama modal bisnis, budget modal bisnis, sama niatnya. niat, iya. Oke, sama yang keduanya itu bisa atau enggak kalau ngerjainnya sendiri tanpa teman. Itu doang, gue penasaran di 2 itu. Menurut lu gimana, Kak? Oke, menurut gua tuh modal tuh nomor 2 ya pertama. Modal nomor 2, Modal finansial maksudnya ya. finansial, bener. Modal finansial tuh bagi gua, ini versi gua, itu nomor 2. Mhm, Yang pertama tuh emang tekad. tekad, Tekad keinginannya tuh udah sampai mana. bener. Maksudnya dia benar-benar serius atau enggak. Mhm, Dan kalau misal ditanya, sebenarnya usaha kalau bisnis ngejalanin sendiri untuk ke awal tuh bisa apa enggak sih? Bisa. heeh heeh, Bisa banget, tergantung berbagai bidangnya, mhm, gitu. Kayak gue di sablon, itu gue benar-benar pure sendiri, oke, gitu ya. Gue bisa dan modal pun jujur, itu gue modal minjem Pak dulu. Itu modal 500.000 boleh ngutang itu minjem ke teman. Karena pada waktu itu, angkatan gua pengen bikin jaket sablon, ya udahlah gua ambil nih orderan, gue yang garap sendiri, kasih harga miring gitu. Udah gue minjem duit ke temen gua buat beli alat-alat sablon, gitu.
nanti ya udah coba jalanin, Coba ya akhirnya coba bisa bisa gitu ya. Mmm, oke. Tadi kan kita udah tuh ngobrol konveksi mmm, konveksi, karena dari teman-teman juga katanya Encang bukan cuma punya konveksi, ya tapi ada beberapa lah ya, berapa itu ya yang memang lagi dijalanin. ya, Boleh apa Cang, sharing yang lagi dijalanin sekarang? yang lagi dijalanin biasa sih ibadah gitu ya. Harus, yang itu Dan sih harus ya itu harus ya, harus kewajiban. Salah satu tips juga itu buat menopang usaha bisnis itu harus ibadah, harus ibadah, oke, dalam bentuk noted, apapun ibadahnya. mhm, Dari selain konveksi itu gue coba ekspansi tahun kemarin itu mulai dari tahun kemarin itu di public speaking. Jadi gue buka platform pelatihan mhm public speaking, MC wedding, sama mhm, MC profesional, oke. tuh, Dari konveksi ke ke public public speaking. speaking. Oke, kalau dari POV gue ya, Mmm, dari POV gue tuh kayak dari bentuknya ada barangnya itu sampai sekarang ini jasa. jasa. Iya, itu challenging apa atau gimana, Cang? Ngebangunnya gimana? Ya nggak ngerti ya, itu awal pertama kali kenapa pada akhirnya gue mau jadi Heeh, ngebangun platform pelatihan itu, awal pertama kali itu gue ikut pelatihan public speaking dan gue diajak sama doi lah gitu ya, karena dia emang profesinya di MC gitu ya. sih. Akhirnya gue diajak, ya udahlah public speaking juga buat ngebangun ini gue juga cara komunikasi yang baik tuh kayak gimana, karena buat kebutuhan bisnis sablon gue juga gitu. Awal pertama kali gue ikut sertifikasi di situ Oke, online. mhm, Nah, di situ gue ngeliat kayaknya seru juga ya. Kemudian gue ngeliat di situ dia ngadain pelatihan mmm, online dan dirasa kalau semua alatnya udah ready, ya cost-nya tuh minim banget. Pertama di situ, kedua ada edukasi yang bermanfaat untuk orang lain bener, gitu. Cara misalkan heeh, orang yang ikut pelatihan di situ untuk mengatasi nervous-nya nervous, oke, gitu. Cara belibet ngomong di depan mhm, umum tuh kayak gimana. Kemudian cara ngomong sama klien-klien, nah itu kan penting banget tuh public iya, speaking. Jadi hal pertama kali itu gue niatnya pengen ikut public speaking itu untuk menopang bisnis gue. mhm, Nah, seiring berjalannya waktu karena melihat dan doi juga nih ada potensi di public speaking, ya udahlah gue buka platform pelatihan gitu, sambil coba gue membuat satu bidang usaha gue yang bisa membuka rezeki orang lain lain. gitu. Kan dari mereka hasilnya latihan public speaking, belajar, bisa aja mereka jadi MC atau jadi banyak halang ketemiar ataupun segala macam yang penting nervous Iya, hilang gitu. Oke, oke menarik. Nah, dari situ tuh, eee, cara gimana ya ngomong, susah nggak tapi Cang, di dunia yang itu? Atau pasarnya memang ada pasti? pasarnya ada Pasarnya pasarnya ada. Jasanya tuh banyak juga, platform-platform yang ngadain pelatihan atau public mengasah soft skill kita tuh banyak banget, ada. oke oke oke. Selain daripada public speaking, MC, kemudian jadi presenter bahkan sekalipun, untuk Oh, desainer juga ada sekolah-sekolahnya gitu. eee, Jadi kadang gua ngebaca juga public speaking ini bisa untuk banyak profesi gitu, tapi nggak semua profesi itu membutuhkan public speaking. Tapi setidaknya kalau misalkan profesi apapun ketika kita punya value di public speaking, itu justru mengangkat diri kita gitu, beda level beda level. sama orang yang gugup Ya, mungkin. jadi contohnya kayak gini lah. Jadi ada misalkan orang yang kerjaannya hanya di IT, Oke, ya berarti kan dia fokus pada heeh, main coding-codingan dong, nggak butuh dong public speaking. Tapi kalau misalkan dia punya skill public speaking, kemudian sama atasannya disuruh presentasi dan bagus, itu bakal jadi ajang promosi untuk dia bisa naik jabatan, bener bener. gitu. Oke, oke ngerti. Nah itu nama nama ininya, nama pelatihannya apa, Cang? Tresindo Skill Academy. Kreasindo Skill Academy. Indo, Kresindo. Tresindo Skill, Oke, Kresindo. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar buat public speaking biar nggak nervous, boleh dicek Instagram. Tresindoskill.id. Oke, boleh dicek di Instagramnya kresindoskill.id dan semua platform sosmednya boleh dicek. Ya, oke. Oke, udah banyak banget kita udah ngobrol dari zona cloud sampai ke pelatihan soft skill public speaking gitu. Betul. Mmm, mau ini Cang, dari yang udah berjalan dari kayaknya pengen kasih wejangan dikit aja gitu yang memang relate gitu buat orang-orang.
kalau misalnya mau mulai ya mulai bisnis dari apa gitu. Oke. Ya kalau dari versi gua dengan apa yang gua pernah jalanin gitu ya, itu mulai dari apa yang lagi kita mau. Kalau misalkan kita siap untuk bangun usaha gitu, ya udah tekunin aja, seriusin. Apapun resikonya ke depan, mau nyungsep gitu ya. Karena kan yang namanya usaha, ya pasti ada resiko nyungsepnya gitu ya. Kita harus bisa ngadepin itu. Dan kita harus bisa juga ngatasinnya gitu. Jangan sampai pas udah dikasih nyungsep nih, mundur gitu. Pengennya enak doang, nggak ada kayak gitu bisnis tuh. Nggak berlaku Iya, nggak kalau berlaku. gitu. Kemudian kalau misalkan nggak siap, ya udah, atau kekurangan di modal. Berarti kan, orang ini nggak jadi gua tuh menangkap ada 2 tipe orang. Ada yang kreatif untuk berbisnis, ada juga yang enggak. Kalau misalkan yang enggak, pasti dia cenderung lebih hobinya tuh ke kerja, kerja di orang, maksudnya, Oke, heeh, gitu. Jadi kalau untuk membangun bisnis, ya ubah dari mindset-nya dulu pertama, oke itu. Karena mindset itu mempengaruhi diri kita ke depan. oke oke Ya, oke, oke, iya. Ya jadi teman-teman buat yang mau bisnis tadi dengerin dari Enca, ubah mindset terlebih dahulu sebelum mulai yang lebih berat, sama benerin niatnya gitu ya, Cang, ya. Oke, terima kasih, Cang, oke, udah mau ngobrol makasih juga nih. buat di series Siap, kali ini. Iya, bisa nanti teman-teman juga langsung aja dicek di sosmednya Clesindo Skill atau juga Zona Coach. Zenokon. Oke, buat langsung nanti mungkin nggak kalau Encang yang langsung nge-handle mereka? Boleh, gitu. Oke oke buat Tapi gue mau sedikit disclaimer dulu nih, oke, karena gue lupa tadi mau disclaimer. Jadi mhm, untuk teman-teman yang menonton konten ini, jangan melihat kalau saya ini, gua ini ya, mhm, diundang di podcast ini berarti seorang pengusaha besar, toko gitu ya, bukan enggak, gitu. heeh, Tapi ini versi gua gitu, iya, relate dengan apa yang gue jalanin. Ya siapa tahu bisa teman-teman ambil gitu, satu 2-nya yang paling. Jadi banyak tokoh-tokoh yang pengusaha yang jauh lebih besar daripada saya gitu. bener bener bener. Nah, yang namanya belajar nggak boleh ngelihat dari siapa. Dari siapapun. Iya, memang harus diambil yang banyak, yang buang ini. Oke buat teman-teman makasih udah nonton episode series kali ini, serial bisnis kali ini. Nantiin tunggu episode-episode selanjutnya dengan orang-orang yang lebih bisa banyak kita ambil lagi pelajarannya buat nambah mindset masing-masing. Terima kasih buat teman-teman semua.